Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di hari yang lumayan cerah hari ini. eh, Sebelumnya saya sapa dulu pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di manapun yang menyaksikan video ini. Untuk apalagi yang baru hadir, baru mengunjungi channel SMK Al Asia, kiranya bisa like video ini, kemudian subscribe untuk tidak ketinggalan informasi-informasi berkaitan dengan SMK Al Asia, kemudian perkembangan yang ada di SMK Al Asia yang menurut saya sejauh ini cukup pesat. Dan alhamdulillah di hari yang cerah ini saya kehadiran tamu kehormatan, yang mana beliau adalah seorang pemimpin dari Yayasan Al Asia, yaitu Bapak Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Aliuddin MPD. Sebuah kehormatan Bapak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya hari ini Pak Haji? Kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Pak Haji ya. Sebelumnya saya berterima kasih sekali Pak Haji untuk kehadiran Pak Haji di hari yang begitu indah menurut saya. Sebuah kehormatan juga bagi saya selaku pembawa acara hari ini di podcast Metik SMK Al Asia Pak Haji ya. Sedikit yang mungkin kita akan perbincangkan di hari ini Pak Haji berkaitan dengan sejarah berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al Asia. Yang pertama Pak Haji, kiranya mungkin saya boleh tahu kapan Yayasan Pendidikan Al Asia itu didirikan Pak Haji? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waktu yang sangat berbahagia di pagi hari ini, saya diundang untuk hadir di podcast Metik SMK Al Asia. Sebuah kebanggaan tentunya ini memberikan inovasi baru tentang dunia pendidikan. Mudah-mudahan Metik Podcast ini terus berkembang, terus memberikan inspirasi. Amin, amin. Terus memberikan pencerahan, terutama hubungannya dengan anak-anak yang jurusan multimedia ini ya. Ya, betul sekali Pak Haji. Jadi Yayasan Pendidikan Islam Al Asia itu berdiri tahun 1979. Tepatnya 10 Juni 1979. Alhamdulillah tahun ini ya sudah tahun yang ke-42 ya. Luar biasa, sudah tahun yang ke-42. Lama sekali Pak Haji. Luar biasa ya, mungkin sekarang tuh sudah, kalau ayah ibunya dulu melanjutkan pendidikannya di Yayasan Al Asia, sekarang mungkin sudah anak-anaknya. Atau mungkin ada yang udah punya cucu Cucunya mungkin di sini ya. Jadi alhamdulillah kita tetap istiqomah. Sudah kurang lebih 42 tahun mengelola lembaga pendidikan ya, diawali dari Madrasah Sanawiyah. Jadi Madrasah Sanawiyah Al Asia itu usianya sama dengan berdirinya yayasan tahun 1979. Saya kira sudah tidak diragukan lagi lah. Jadi kalau usia di 42 tahun itu ya banyak sekali pengalaman yang tentunya sudah didapat ya Pak Haji. Suka dukanya, kemudian juga berbagai pergantian pemimpin, pergantian kurikulum, pergantian kebijakan. Alhamdulillah kita sudah tahan banting lah, gitu ya. Karena pengalaman yang sudah begitu banyak yang didapat oleh Yayasan Al Asia ini Pak Haji. Baik, terima kasih Pak Haji. Kemudian Pak Haji, untuk dari latar belakang sendiri ataupun tujuan didirikannya Yayasan Pendidikan Al Asia Pak Haji, kiranya mungkin sedikit boleh. Jadi begini, orang tua kami itu Bapak Kiai Haji Muhammad Hamzah dan Ibu Hajah Ratu Asyah itu mempunyai obsesi bahwa jangan sampai anak-anak, terutama anak-anak Islam generasi penerus ini tidak mendapatkan layanan pendidikan. Nah, oleh karenanya dengan semangat ya dan tentunya ikhlas dalam mendirikan sebuah lembaga pendidikan ini ya, maka tujuannya adalah salah satu diantaranya itu jangan sampai ada anak-anak yang tidak mendapatkan layanan pendidikan yang layak. Ya. Karena walaupun bagaimana itu adalah pendidikan adalah hak semua warga negara. Betul. Nah, salah satu diantaranya kiprah kita, yayasan kita untuk membantu program pemerintah itu adalah lembaga pendidikan. Jadi salah satu visi dan misi kita adalah memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat
ya tentunya dengan biaya yang sangat terjangkau ya, karena memang saya tahu sendiri biayanya Pak. Dan itu menurut saya jika dibandingkan mungkin dengan sekolah atau yayasan lain cukup bahkan sangat terjangkau untuk di alhamdulillah di sini di SMK Al-Asiyah. Iya. Baik, kemudian berikutnya Pak Haji, untuk lembaga apa saja yang ada di bawah naungan Yayasan Al-Asiyah ini Pak Haji? Saya sampaikan tadi dari awal bahwa berdirinya Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah ini diawali dari lembaga formal, yaitu Madrasah Sanawiyah. Justru lahir dari madrasah ya Pak? Jadi Madrasah Sanawiyah Al-Asiyah itu bersamaan dengan lahirnya Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah. Walaupun sebelumnya berdiri yayasan itu kan sudah ada pondok pesantren dulu itu. Iya, ada pondok pesantren. Sudah ada madrasah ibtidaiyah yang dikelola ya secara pribadi begitu. Iya. Tetapi kalau secara kelembagaan resmi berpayung hukum itu kita awali dari Madrasah Sanawiyah tahun 1979, kemudian yang kedua kita lanjutkan dengan SMA. SMA Al-Asiyah itu tahun 2005, dan yang terakhir yang paling bungsu adalah SMK Al-Asiyah ya tahun 2010. Paling bontot ya, tapi alhamdulillah paling bontot juga ini ya, perkembangannya ya cukup luar biasa, cukup pesat ya. Jadi ibarat lahirnya walaupun prematur tapi pertumbuhannya normal begitu ya. Luar biasa ini ya. Cukup luar biasa, alhamdulillah. Tentu sebuah hal yang patut kita syukuri ya Pak Haji. Semoga untuk kedepannya baik untuk SMA, SMK ataupun dengan MTS juga mengalami perkembangan yang lebih baik. Amin ya Allah ya alamin ya. Baik, untuk tahun berapa Pak Haji SMK Al-Asiyah ini didirikan? Karena memang kebutuhan saat itu ya, yayasan melihat bagaimana perkembangan teknologi ya. Kemudian juga mengikuti juga bagaimana dunia industri, maka tahun 2010 itu Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah mendirikan SMK Al-Asiyah. Awalnya itu hanya 3 program keahlian, yaitu teknik komputer jaringan, kemudian programmer yaitu RPL, dan ketiganya adalah multimedia. 3 tahun kemudian kita tambah 1 jurusan lagi, itu adalah perbankan syariah. Karena memang sekarang perbankan syariah ini luar biasa ya perkembangannya, dan mayoritas kita kan umat Islam. Jadi yang berbau-bau syariah itu sekarang perkembangannya luar biasa. Makanya jadi umum berarti. Ya, makanya kita mengambil inisiatif untuk membuka 1 jurusan lagi, yaitu perbankan syariah. Alhamdulillah ya, di Kabupaten Bogor itu kan untuk jurusan perbankan syariah itu jarang sekali. Ya. Tidak semua SMK memiliki begitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ada 4 program keahlian di SMK Al-Asiyah ini. Sepertinya saya juga belum melihat di sekolah lain untuk jurusan tersebut Pak Haji, perbankan syariah. Ya, mudah-mudahan kita juga akan menjadi panutan bagi sekolah yang lain. Amin, mudah-mudahan. Ya. Kalau untuk latar belakangnya sendiri Pak Haji, dari Yayasan Pendidikan Islam Al-Asiyah ini membuka atau mendirikan SMK itu apa Pak Haji? Itu tadi karena memang pertama perkembangan zaman ya, perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi, terutama yang hubungannya dengan komputer ya, dengan teknologi gitu. Jadi kita melihat bahwa pada saat itu SMK yang ada itu kan hanya jurusannya akuntansi, perdagangan gitu ya. Sekarang itu kita berikan pencerahan lah. Jadi kita berikan warna, dan kita memang dari awal itu, sejak awal itu sudah buka jurusan yang hubungannya dengan komputer, dengan teknologi ya. Memang biayanya cukup besar ya. Tapi ya itu tadi tidak mengurangi niat kita dan kesungguhan kita memberikan pelayanan yang terbaik yang kita mampu ya kepada anak-anak sekalian. Jadi latar belakang kita ya jangan sampai misalnya anak-anak generasi Islam ini ya ketinggalan zaman lah tentang teknologi ya. Kalau bisa Islam itu semakin di depan. Iya, sebetulnya di depan. Karena apa, kita ini mayoritas ya. Jangan hanya segi kuantitas saja, tapi kualitas pun saya kira harus kita perjuangkan gitu. Jangan kita hanya menang di banyak saja Islam itu, tapi kita tidak punya kualitas, tidak punya mutu begitu. Jadi inilah salah satu di antara
apa namanya pendirian SMK Al-Asyah di Yayasan Pendidikan Islam Al-Asyah. Baik, nah, mungkin pertanyaan yang kali ini pertanyaannya agak sedikit jauh lebih serius berkaitan dengan jati diri nih Pak. Iya. Di tengah persaingan dunia pendidikan yang begitu ketat nih Pak Haji. Iya. Bagaimana sih cara SMK atau mungkin Yayasan Pendidikan Islam Al-Asyah ini menjaga agar lembaga atau satuan pendidikan yang ada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Al-Asyah ini bisa terus bertahan, berkembang dan maju Pak Haji? Ya. Yang pertama, niat kita dulu ya, diawali dari niat. Betul, ya. Innamal hati, a'malu Pak, binniyat, itu hati kita, kolbu kita jangan sampai kotor ya, harus Betul bersih sekali. ya, karena betul-betul kita ini bukan lembaga pendidikan yang katakanlah mencari keuntungan, tidak. Iya. Kita ini adalah lembaga pendidikan yang bernuansa sosial. Sosial bukan berarti panti asuhan ya, bukan ya. Jadi pengertiannya itu sosial itu kita mengukur bagaimana kemampuan orang tua, terutama finansial orang tua. Jadi supaya kita eksis tetap istiqomah ya, kita harus tetap berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua. Iya. Ya minimal lah dalam 1 tahun itu 1-2 kali pertemuan. Adakan pertemuan, ya sampaikan semua informasi sekolah, informasi yayasan. Insya Allah nanti akan terbangun sebuah jalinan kekeluargaan. Iya. Ya makanya di Al-Asyah ini sudah banyak kakaknya di Al-Asyah, MTS, kemudian melanjutkan ke SMA, melanjutkan ke SMK, nanti adiknya lagi dari SD masuk lagi ke MTS. Sudah turun-turun karena apa? Mungkin bapak ibunya, ayah bundanya dulu juga alumni dari Al-Asyah, begitu. Jadi membangun sebuah kebersamaan lah. Ya, jadi kita bangun sebuah kebersamaan, kekeluargaan, ya. Kemudian juga semua informasi kita sampaikan secara transparan, ya. Kemudian juga secara bertanggung jawab, apa yang menjadi visi dan misi kita, tujuan kita, ya termasuk di dalamnya adalah masalah segi biaya ya. Betul. Sampaikan saja kepada orang tua. Walaupun ada beberapa lembaga pendidikan yang ya katakanlah mencibir lah, ya mencibir dengan uang SPP sekian dengan biaya sekian apa mampu ya. Tapi kalau diawali dari niat ya, karena memang kita ini bukan lembaga bisnis ya, kita lembaga sosial ya. Karena apa? Setelah kehidupan dunia akan ada kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Luar biasa. Nah, jadi itulah salah satu di antaranya mungkin dari doa-doa anak-anak sekalian, terutama anak-anak yatim di sini yang kita tampung, yang kita fasilitasi. Dari tangan-tangan mereka ya, dari doa-doa mereka ya. Alhamdulillah Yayasan Pendidikan Islam Al-Asyah ada dalam keberkahan. Alhamdulillah. Ya. Itu saya kira yang menjadi dasar kita ya, begitu bersemangat dan tetap istiqomah sampai dengan hari ini ya, tetap mereka memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik yang kami mampu ya, sesuai dengan kemampuan kita begitu ya. Jadi apapun yang terjadi ya kita akan lakukan ya sesuai dengan kemampuan kita. Minimal lah dalam dunia pendidikan itu ada yang disebut dengan standar pendidikan ya, standar nasional pendidikan. Itulah bisa terpenuhi supaya anak-anak juga bisa terlayani dengan baik. Masya Allah. Cukup menyejukkan hati ya saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah luar biasa sekali SMK Al-Asyah, Yayasan Pendidikan Al-Asyah. Kemudian Pak Haji, terima kasih untuk jawaban yang cukup menyejukkan hati bagi saya. Ya. Apa yang menjadi harapan atau cita-cita Bapak bagi siswa atau siswi atau alumni SMK Al-Asyah untuk ke depannya Pak Haji? Ya, terutamanya ya sebuah harapan selaku orang tua mungkin yang di Yayasan Pendidikan Islam Al-Asyah ini adalah yang pertama anak-anak mendapatkan pengetahuan yang cukup. Karena itu adalah bekal ya untuk mereka bersaing di dunia yang sebenarnya ya, yaitu di kehidupan masyarakat ya. Nanti akan teruji. Ya, kalau sudah terjun ke masyarakat nanti akan teruji mana yang memang betul-betul mumpuni, punya pengetahuan yang cukup. Itu nanti mereka yang akan terus tumbuh dan berkembang. Ya. Itu yang pertama, punya pengetahuan yang kemudian yang kedua tidak lupa juga ya iman dan takwa. Ini memang modal dasar ya. Oleh karenanya saya selalu berpesan kepada semua lembaga pendidikan yang ada di Al-Asyah ini, yuk betul-betul tanamkan iman dan takwa kepada anak-anak. Minimal lah, kalau mereka sudah punya dasar agamanya, kedepannya mereka akan jadi apapun, ya.
Iya. Mau jadi ABRI, mau jadi tentara, mau jadi PNS, mau jadi pengusaha, tetap ya keimanan itu tidak akan tergadaikan. Iya, Ya, karena betul. memang sudah punya prinsip, pondasinya itu sudah kuat ya. Kemudian yang ketiga, ya setelah mereka nanti sukses ya, jangan lupa juga ya lihat sekelilingnya. Ya, kiri kanan, depan belakang, apakah ada yang kira-kira perlu bantuan? Ya. Ulurkan tangan ya, banyak-banyaklah bersedekah. Iya. Ya, jadi kita harapkan anak-anak kita dari alumni Al-Asiyah ini begitu keluar nanti ya, mereka punya pengetahuan yang cukup, bisa bersaing di masyarakat, tetap menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian yang ketiganya juga peduli terhadap lingkungan ya. Peduli dalam artian ya, saudara yang perlu dibantu, bantu ya. Karena kalau membantu itu jangan yang jauh dulu, kita lihat sekitar kita. Yang dekat dulu ya, Yang Pak dekat Haji. dulu ya. Iya. Jangan sampai banyak orang yang salah kaprah ya. Ziarah jauh-jauh kemana-mana ke Wali Songo jadi, tapi makam orang tuanya tidak pernah dikunjungi, begitu Padahal ya. dekat ya, Pak. Paling Padahal dekat. Nah itu dekat. yang salah kaprah. Jadi kita lihat sekeliling kita, kalau yang di sekeliling kita masih banyak perlu bantuan, ya kita bantu sekemampuan kita ya. Kita sedekah lah. Mudah-mudahan dengan sedekah itu terus akan bertambah rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Jadi saya berpesan kepada anak-anak sekalian alumni nanti SMK Al-Asiyah, teruslah ya menuai kebaikan lah ya kepada sekitar, terutama ilmu yang dimiliki ya, tentunya menjadikan ilmu yang bermanfaat ya. Jadi jangan sampai Amin. nanti percuma Amin. sekolah 3 tahun di SMK Al-Asiyah, begitu keluar bukan meringankan beban orang tua, justru jadi beban orang tua. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan begitu keluar dari SMK Al-Asiyah yang mau bekerja, yang mau melanjutkan, atau kedua-duanya bekerja sampai melanjutkan Pendidikan ya. Kenapa tidak ya? Bisa saja, saya kira seperti itu ya. Baik, untuk terakhir kali Pak Haji ya, kalau tadi saya sebetulnya mau menanya pesan, tapi sudah terjawab ternyata tadi ya. Baik, untuk saat ini mungkin saya tinggal menanyain kesan aja Pak Haji. Ya. Kesannya sendiri, kesan khusus bagi Bapak mungkin untuk masyarakat dan terutama bagi siswa-siswi atau mungkin alumni SMK Al-Asiyah itu Pak Haji. Ya, yang pertama mungkin alhamdulillah kita sudah diberikan kepercayaan ya oleh masyarakat, terutama ayah bunda, orang tua siswa yang sudah percaya menitipkan putra-putrinya ya. Sangat terkesan sekali saya dengan kita mendirikan SMK di usia yang masih belia ya, 2010, berarti sekarang baru berapa tahun ya, bisa dihitung dengan 11 tahun lah, 11 tahun berjalan. Tapi alhamdulillah perkembangannya ini ya luar biasa ya. Ibarat bayi itu ya sekarang itu sudah bisa bukan berlari lagi, jalan kencang begitu ya. Kalau anak kecil mah udah bisa ngejar layangan. Udah bisa ngejar layangan begitu. Jadi kesan saya itu luar biasa ya, memberikan apresiasi, penghargaan kepada masyarakat yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami ya, baik menitipkan putra-putrinya di Madrasah Sanawiyah, di SMA ataupun di SMK Al-Asiyah ya. Mudah-mudahan ya kita tetap eksis dan istiqomah lah ya. Amin. Terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat gitu. Nah, saya kira itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Haji untuk waktu yang telah diluangkan di hari ini. Baik, untuk pemirsa di rumah atau dimanapun, saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah menyaksikan, bila mana mungkin video ini bermanfaat untuk kalian semua. Tentunya bisa klik like, kemudian jangan lupa untuk subscribe di akun SMK Al-Asiyah Official YouTube. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.